agak salib sedih nama milanya. Ya Allah. Halo para sobat YouTube, saya sedang berada di Subang dan menginap di rumah Bapak di kampung. Nah, malam-malam tiba-tiba ada seorang pengamen yang mengaku tersesat dan terpisah dengan istrinya yang sama-sama juga mengamen menumpang tidur di rumah Bapak. Coba ikuti obrolannya ya. Talik kan biasa rileks, talik kan santai. Bapak namanya siapa, Pak? Abdi, alhamdulillah Asep. Ayah nama Wasep gitu Pak, asli nama cuman dipanggil gampangnya Asep doang. Coba buka tuh etana topina. Santai we. Tuh hampura ya Bapak ya nak. Aduh. Kawitna di mana rumahnya? Dari Pemanukan seberang saya. Jadi Bapak itu ngamen dari Pemanukan ke sini. Ini namanya daerah Pegadaian Barat. Mohon Bapak. Masih di Kabupaten Subang. Iya. Jadi ceritanya bagaimana Bapak terpisah dengan istrinya? Iya. Kumaha coba jelaskan. Bentar, jadi Bapak itu ngamen tuh bertiga, ya, sama istri. Ya, istri sama temen tuh. Masing-masing bawa karaokean ini, karaoke istri dua. juga Bawa karaoke. berangkat bareng dari rumah. Berangkat bareng satu motor dari rumah. Satu motor. Ya, satu motor. Motornya ada. Yang satu orang lagi siapa, kan 3 orang? Ya, itu orang Gambar Sari, orang Ciwera. Ini namanya Marni teh. Semohon. Nah, namanya Marni. Marni. Umur seberapa tahun Marni? Kalau nggak salah mah sekitar punya anak 2 kalau salah mah Pak dia. Ya orangnya kan pendek-pendek tapi kata bapaknya ketinggalannya masih anongnya. Ya udah, jadi Marni nebeng. Dia nggak punya alat karaoke. Enggak. Nebeng ke istri Bapak. Pagi-pagi juga kaget Pak kemarin teh. Assalamualaikum. Cing teh, kamu orang Ciwara mau ada apa? Terus dia simpelnya katanya, Pak, saya nyari Karim, terus melusur masalah tanah-tanah teh, iya apa enggak? Terus ya udah diambil singkat ceritanya. Terus selanjutnya mau kemana? Ikut ngamen sama Bapak katanya gitu. Bapak mau ngamen kemana? Insya Allah saya mau ke arah sini. Jadi mungkin hari ini mungkin nyanyi gantian gitu ya? Ya dia dari rumah juga, itu mah Pak udah kayak keluarga Pak. Kalau di rumah nggak ngamennya yang nyanyi siapa yang nyanyi? Sebelum berangkatnya dia teh Pak mau belajar deh Pak di rumah teh nyanyi. Ya udah. Iya. Nanti saya kalau di lokasi Pak kalau udah bisa saya nyanyi katanya kata dia teh, ya udah saya mengikutin aja ya, Pak. Jadi bisa nyanyi, bisa tapi yang mintain uangnya gitu ya. Di lokasi kemarin mah walaupun dia komitmennya udah pengen nyanyi, tapi ya kemarin tuh dilihat gue saya teh ya tuh katanya pengen nyanyi sok belajar, cek saya teh gantian jangan si mama aja gitu ya cek saya teh. Tapi dia teh udah pasti malu, udah mama aja yang nyanyi gitu. Oke, jadi seharian kemarin ngamen jalan kaki dari mana? Motornya taruh di mana kemarin? Tadinya kan di rumah Sipa. Awal-awalnya kenalan namanya Sipa di sini. Taruh di rumah Sipa, terus Bapak ngamen jalan. Ngamen gitu keluar. Sampai sore. Gitu. Nah, cerita pisah dengan istrinya kumaha tah? Sekitar jam berapa sih mau pulang Pak saya. Jadi di mana itunya misahnya? Di daerah itu apa namanya? Mekarwangi. Mekarwangi Pak. Mekarwangi. Munjul. Ya. Jadi pisah. Istri Bapak sendiri gitu ya. Jadi berdua dengan Marni. Sebenarnya gini, Pak kan ada gang. Saya maka sama istri saya sharing, Cing teh Mama, saya mau arah sini, dan pengen bisa cek saya teh jangan ini perhiasan saya, kamu kejadian kayak dulu lagi di Cikampek. Menurut saya nih Pak, terus istri saya jawab. Kejadian apa? Ya pisah. Kayak gini lagi di Cikampek dulu teh Pak. Iya sebelum kayak di sini teh kejadian di sono di Cikampek. Oke, jadi akhirnya misah lah gitu ya. Maka saya teh ngasih tahu, takut kayak di sono lagi nanti kejadian perhiasan saya di sini teh. Terus dia bilang katanya enggak Pak, enggak, insya Allah di sini mah enggak. Ya udah kalau memang kayak gitu, udah saya ngikutin aja kan. Cuman saya mau ada ke sini nih, cek saya kan ada gang Pak di sore teh Pak. Nah, terus ibu mau kemana? Cek saya tinggal ibu kan ya anak istri gitu lah ya cucu. Ya saya mau jalur ini aja Pak, cina jalur luar teh. Terus nanti ketemunya di sana ya Pak. Ya udah saya ngikutin aja tuh. Gitu. Nah, semenjak pisah sampai sekarang teh gak ketemu sampai malam. Sejak pisah, terus bagaimana tuh? Jam berapa tuh sampai Bapak nungguin di itu nggak di jalan itu?
setelah kita keluar dari Ngamen Pak ya, kan hujan kan, kemarin hujan Pak ya sore hujan. Nah saya jadi sambil pulang ke arah Padawa teh sambil nyari-nyari di sana teh Pak. Jam berapa itu? Ya sekitar jam 5 mau nginjek jam setengah 6 lah, mau maghrib gitu. Saya berusaha itu juga di dalam hati saya menghubungi, nggak bawa handphone siapapun ya. Iya, terus malah ibu yang warung tadi teh, bapak macam seharusnya bapak ada zaman sekarang udah kemajuan ya, kalau nggak HP bagusnya jadul-jadul cina gitu supaya cari komunikasi teh pan bisa Pak ya melalui HP. Saya kan bilang apa adanya, iya saya nggak bawa, istri saya nggak bawa kan gitu Pak. Simpel kata saya. Jadi akhirnya Bapak pulang aja ke tempat motor, penitipan motor itu, ke rumah Sipa itu. Ya malah saya juga di sono Pak, ada baru ke sini lagi. Jadi inget-inget tuh Pak. Jadi saya teh, kemana yang ke arah Padawa? Saya nih Pak belum ketemu di sono teh. Habis di lagi hujan teh saya nginep diberhenti sama Bu Haji, Bu. Saya numpang liren seperti di Bapak kayak gini. Iya di. Nah jangan kemana-mana, gini ceritanya. Jadi Bapak itu tadinya bertiga kan pakai motor. Ya, satu motor bertiga. Bertiga, motornya ditaruh di tempat Sipa kenalan itu di sini. Ya, terus akhirnya bertiga jalan. Iya, jalan. Waktu itu masih siang ya, tengah hari. Siang itu jam 12-an lah. 12-an. Nah, terus ngamen lah jalan kaki bertiga. Gitu. Awalnya bareng. Bareng. Kemudian pas udah agak sore misah. Iya. Jadi Bapak sendiri, istri sama sekitar jam berarti kalau nggak salah jam 1-an tuh. Bisa kita ngatur strategi kan, bilang sama mama sama istri, mama ini mau satu biarpun karaoke 2, menurut saya nih awal-awal nih Pak, satu ya mulai kita mau beraktivitas lah istilahnya. Udah ini kan karaoke bawa 2, terus gimana Pak ini kan karaoke 2 masa kita orang bertiga, ya udah nggak apa-apa, ini firasat saya takutnya kayak di sono kejadiannya nanti puyeng cek saya teh nggak ketemu tuh kesasar mama. Tapi dia maksa misah ya. Dia maksa pengen misah, ya udah oke saya bilang kayak gitu. Terus mama kemana arahnya? Ya udah saya. Udah kan tadi udah cerita. Jadi akhirnya misah, kemudian sampai mau maghrib nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. Yang seharusnya ketemu di mana tuh ketemunya? Di. Ya, saya kan untuk patokan. Nah, kita kan saya belok ke sini. Ya patokannya Padawa lah di sini. Kalau bisa gitu kan. Kalau kamu misalkan apa ke sini mah di Padawa lah. Gitu artinya walaupun nanti nggak ketemu, balik lagi aja ke tempat penitipan motor gitu. Di Sipa itu atau Padawa. Ini Padawa teman Bapak di sini. Ya, ini saya sama ya kayak. Karena Padawa ngacung, Padawa coba ngacung. Bapak mah ke saya ini Padawa itu temennya Pak Asep. Iya, Pak Asep. Jadi ketika tersesat Pak Asep akhirnya pulang ke Padawa. Nah ceritanya kemudian Bapak balik ke tempat penitipan motor, istri nggak ada juga ya. Padahal mestinya kan kalau tersesat dia balik ke tempat penitipan motor. Dikasih pengarahan gitu kan, tapi ternyata dia nggak pulang. Nggak ada, maka saya bingung kan Pak. Kan ini kamari hujannya. Mohon hujan. Terus Bapak teh, ya udah pas ke Bapak teh ya udah sana Wiwin sama nanti dicari. Nah oke. Jadi setelah sampai di tempat penitipan motor, istri nggak ada, terus Bapak yang Bapak lakukan naon tah? Tanya ke ibu teh. Ternyata motor kempes. Nah, kempes saya di tempat penitipan itu. Jadi nggak bisa nyari istri dengan motor itu. Iya, seharusnya kalau nggak diuji kempes mah saya mau nyari Pak. Akhirnya dari tempat penitipan motor itu ke rumah Padawa. Iya, ke rumah Padawa. Kenapa nggak nginep di tempat penitipan motornya? Kan itu teman Bapak juga, Pak Asep. Jadi saya tuh gini Bu, saya tuh kan ya ini maaf bukan saya mau orang tadinya kata-kata orang sudah mah kurang dikasih baik tapi tidak pamit, tidak ngasih umpamanya uang. Biasanya saya suka ngasih uang sama anaknya teh. Itu bukan kata orang Sunda, itu bahasa Indonesia. Gitu kan. Cuman saya mah ini mah saya mempersingkat dulu Bu, saya mau ke Padawa dulu. Takutnya bilang ke yang dititipi motor. Ya, ke ibu itu teh ibunya Sipa kan. Ini mah saya mau nggak pulang Bu, mau ke Bapak Dawa dulu cek saya takutnya nggak ke ibu langsung ke Padawa. Istrinya gitu kan. Istri saya teh dikhawatirkan istrinya langsung ke rumah Padawa dikira. Bapak kan kemarin bilang kayak gitu, Bapak sama Mama nanti sore nginep di sini aja di Bapak. Gitu kan, akhirnya Pak Asep ke rumah Padawa jalan kaki. Karena motor kempes masih di rumah Bu Sipa itu. Langsung saya teh Bu, jadi ini motor mau saya bawa, jangan sampai ibu artinya
Bapak bawa motor nggak bilang sama saya, takut hilang gitu. Maka saya langsung pamitnya Bu, ini motor mau dibawa ke Oh, motornya dibawa? Langsung saya Dituntun berarti? Iya, Kempes kempesan, iya. Mau nambal juga di sini nggak ada tambal ban Nggak ya? ada tambal ban. Ke Bapak, kira-kira jam segini ada nggak tambal ban? Kalau di Nggak sana ada. kan ada malam-malam. Nggak ada, Bapak bilang nanti besok aja Pak katanya. Nah, akhirnya motor dibawa ke rumah Pak Dawa. Iya, mau ke Dawa gitu. Terus istrinya dicari. Cari itu pakai motor yang calon mantu Bapak itu yang Oh, sekarang, nitip ya. nitip pinjem motor Ya, udah ke pakai motor ini Pak aja. Dawa. Dicari pakai motor ini aja kata Bapak teh. Calon menantunya Pak Dawa ada di Iya. situ bawa motor. Sebelum Motornya saya- dipinjam. Sebelum Buat saya nyari terus istri. anak Pak Dawa tuh Wiwin sama Kevin ya Pak ya. Suruh nyari. Iya, ya udah syukur cek saya teh Win. Epin tuh calon suaminya Bibin. Anak angkat Oh, Bapak, anak angkat orang Pak Dawa. Saudi katanya kemarin bilang sama Oh. saya. Dari mana pemanukan Arab Saudi? Terus Pak Asep saya dari seberang. Kemarin teh nanya-nanya. Oh, akhirnya saya. dicarilah istri itu. Cari itu semalam Le Wiwin Epin sama Kevin anak-anak sama Bapak. Wiwin. Ya saya bilang gini simpel, ya udah makasih Win, syukur cek saya teh. Mudah-mudahan ketemu cek. Terus nggak lama kemudian datang tuh. Gimana saya ada enggak sih Mama? Nggak ada Pak. Yang nyari siapa? Ya itu Kevin sama Wiwin. Wiwin tuh. Oh, Nggak ada, nyari-nyari. Pak. Terus pada waktu ya udah Pak Sep aja nyari ke sono cina ke lembur temennya yang Marni Ciwera teh. Oh, Motor iya. Ini ya udah saya ngikutin Bapak. Marni itu yang bareng sama istri itu orang Iya, Ciwera. iya. Akhirnya Bapak nyari ke Ciwera. Kata Bapak tahu rumahnya, ya tahu cek saya teh di Ciweranya dekat jalur kereta. Ya udah ini motor bawa cek Bapak. Otomatis saya langsung semalam teh Pak nyari ke sono. Dan yang ceritanya sampai ke rumahnya. Ya rumahnya kayak Bapak lagi. Ini gelap terus apa pada di dalam. Maka saya teh assalamualaikum nggak keluar. Terus ada tetangganya tuh entah saudara nggak tahu. Saya nanya teh, punten numpang tanya ini Marni ininya belum menerima jalanin. Kemana ya kira-kira apa udah pada tidur kirain dimatiin. Terus si teteh itu yang ditanya sama saya teh bilangnya gini, Pak ini teh Marni teh udah 3 hari ini Nggak pulang. nggak pulang ke sini. Maka Bapak nanya mah otomatis ya bilangnya nggak tahu nama dan memang nggak ke sini. Nah, terus ada apa Pak kata dia teh. Nah saya sejujurnya siang tadi teh dia ke rumah saya. Nah, terus mau langsung Ya, mau udah. main. Tadi Bapak udah cerita. Marni nggak punya keluarga. Itu katanya saya ditanya ke saya mah kayak saya lagi bapaknya udah meninggal semua kayak ibu bapak Oh, jadi dia tinggal sendiri di Saya sana. udah pernah. Nggak punya suami. Iya, punya suaminya itu ponakan saya kan. Oh, suaminya orang Marni itu. pemanukan Marni teh. Malah saya nanya teteh kesininya sama ponakan saya enggak sama suami kami si Sekari? Enggak, si Sekari mah lagi bikin jalan Pak, cina di apa namanya ngecor cina gitu. Oh, kerja di mana? ngecor. Di jalan cina katanya. Suaminya ngecor. Iya ngecor katanya. Kerja ngecor di jalan. Katanya Jadi dia sendirian di rumah. Di warangganya katanya ngecor di mana di jalan kenapa dia kan suka dekat orang desa. Ya, walaupun nggak jadi apa-apa sama dibawa ke Pak Lurah gitu Pak dia. Jadi kesimpulannya nggak ada, terus Iya. Bapak balik lagi ke sini ya, Iya. ke Pak Dawa. Iya. Nah sampai sekarang istrinya belum ketemu ya di mana ya. Iya. Kira-kira mau kemana nyarinya Pak? Nah, iya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti istrinya kan tahu kan kalau ke rumah Sipa tahu. Paling tidak kan dia tanya rumah Bu Sipa atau rumah Pak Dawa mungkin tanya-tanya di Iya. tahu lemburnya Gardu Iya, Bendungan iya, iya. Gaden Barat ya. Mudah-mudahan nanti Iya, bisa amin. ke sini lah. Iya, amin, ya. Kalau nyari-nyari juga kemana ya? Kalau disusuri ke tempat kemarin juga udah nggak ada. Iya. Semalam juga nggak ada gitu. Nah, Penasaran saya takut ada di sini Pak. Nah, sekarang Pak Asep baru bangun menginap di rumah Pak Haji Castra Iya, di iya, sini di orang tua saya Pak. Iya. Jadi semalam nggak bisa tidur ya Nggak bisa tidur. karena ya. istrinya nggak ketemu. Iya, Oh, di gitu. mana gitu menghubungi bingung Iya, ke namanya siapa juga gitu. gelisah sama istri takutnya kalau sama laki-laki mending itu kan perempuan semua. Perempuan semua. Bukannya saya negatif, takut ada yang umpamanya. ini, Istrinya maaf. usia berapa? Ibu siapa namanya? Amah namanya. Amah. Namanya asli nama di KTP nama Karnama, cuman saya manggil di Amah. ibunya aja Mama Umurnya berapa? aja gitu. Kalau nggak salah mah dia tuh Kok nggak salah istri masa lupa umurnya? Ya saya kan nanya, Cinti kamu umurnya berapa? Dia tuh bilangnya paling selisih sama Akang katanya sama Bapak sama lu katanya paling 3 tahunan lah. Saya lahir 71, cek saya kamu berapa? Ya saya emang nggak tahu, cuma ada bapak ibunya nggak suka apa namanya bikin akte kelahiran. 71 berarti 50 tahun ya? Iya, paling Beda? selisihnya 3 tahun lah kata dia. Oh, bisa berarti bilang sama 47 saya. tahun lah istri ya? Saya 71 lahiran paling saya 73. Iya, kalau iya, nggak iya. salah Oke. katanya gitu. Nah ini Pak Asep tadi Iya.
Ini Mang Dawa, Pak Dawa tadi beli uduk nih, makan dulu ya, sarapan dulu ya. Terima kasih Bapak, makasih banyak ini atas kesayang Bapak. seadanya aja nih ada. Saya banyak terima kasih sama Bapak gitu, sama Pak Dawa. Ya udah. Ya, makan dulu ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi. Iya, Ya udah. Bapak.